Menjelajahi keindahan alam Sumba memang gak ada habisnya. Saya jadi makin semangat nih menggali kekayaan alam yang ada di tanah Humba ini. Ya, hari ini saya sedang bersama dengan komunitas sepeda di Sumba Timur. Kita akan menjelajahi Pulau Sumba dengan olahraga bersepeda. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ternyata bersepeda di Sumba ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, membuat kita lebih sehat. Kemudian juga kita bisa melihat pemandangan yang cantik sekali. Dan bukit-bukit di sini juga treknya lumayan naik turun. Jadi melatih betis dan kaki kita juga. Kontur alam Sumba yang kaya akan perbukitan savana, lengkap dengan gerombolan kuda liar di habitat aslinya, menjadi pemandangan saya bersepeda. Nah, ini yang dinamakan olahraga sambil cuci mata. Mantep bro! Halo! Wah, ya ternyata bersepeda di sini bukan hanya mengeluarkan keringat saja, tapi ketika kita jalan-jalan masuk ke dalam kampungnya, kita bisa bertemu dengan warga lokal, melihat aktivitas mereka, dan melihat kecantikan dari rumah tradisional Sumba Timur ini. Dan sekarang kita akan ke tujuan lainnya, tempat beristirahat para komunitas sepeda ketika mereka bersepeda di sini. Seperti apa? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Tujuan saya dan teman-teman kali ini bukan hanya ingin bersepeda saja. Kami akan menuju lokasi yang dijamin indah dan seger banget. Sangat pas untuk mengobati lelah setelah seharian mengayuh sepeda. Wih, pemandangannya keren banget nih di sini. Hijau. Ya, sekarang kita sudah sampai di tempat tujuannya. Di sini adalah tempat kita berhenti dan nanti kita akan turun lagi ke bawah untuk melihat seperti apa sih tempat biasa mereka komunitas sepeda di sini istirahat. Setelah mengayuh sepeda, saatnya kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuruni perbukitan. Ayo semangat, biar kita segera sampai. Akhirnya sampai juga di tempat tujuan akhir kita, air terjun Waimarang. Keren banget. Ternyata nggak sia-sia, kita udah perjalanan jauh ngegoes, terus nurunin bukit. Dan sekarang waktunya kita senang-senang, kita istirahat, santai-santai. Air terjun Waimarang terletak di Desa Waimarang, Kabupaten Sumba Timur. Berjarak 90 km dari pusat kota di Waingapu atau sekitar 2 jam perjalanan darat dengan kendaraan bermotor. Nah, kalau dengan sepeda, kebayang kan capeknya? Kita mau berenang, langsung aja. Air terjun Waimarang menawarkan kesejukan di tengah teriknya cuaca Sumba. Bukan hanya air terjun saja, kolam alami di antara celah tebing pun tersedia untuk dinikmati. Salah satu caranya menikmati kesegaran air terjun Waimarang ini yaitu dengan cliff jumping atau lompat tebing. Namun, kita harus tetap berhati-hati ya. Kita harus mengutamakan keselamatan.
Kita mulai dari cek terlebih dulu area lompatan apakah aman dari batu atau tidak. Terus melompatnya pun kita harus berhati-hati, jangan sampai terpleset karena memang cukup licin nih di sini. Wah, di bawah air terjun ternyata di sini juga masih ada air terjun lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ya, air terjun Waimarang ini seger banget airnya. Jadi bener-bener tadi kita udah capek seharian sepedaan, terus ketemu tempat ini langsung hilang capeknya. Dan air terjun Waimarang ini disebut oleh warga adalah air terjun paling romantis di Sumba Timur. Kenapa? Karena ada filosofisnya. Karena kalau kita lihat memang ketika kita memasuki lokasi air terjun ini, dia seperti berbentuk hati. Sebenarnya ini kan alami ya, tapi seperti sudah dibentuk oleh pemilik alam semesta ini seperti sebuah kolam. Dan yang paling penting adalah karena ini alami, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi sampah yang berbentuk plastik, itu sangat tidak boleh dan dilarang. Jadi buat teman-teman, ini PR saya juga, PR kita semua bersama. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan alam Indonesia agar tetap lestari dan tetap indah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan kita menghargai alam semesta. Nggak hanya terkenal akan keindahan alamnya, budaya dan tradisi Sumba masih terjaga hingga kini. Salah satunya yang ada di Kampung Raja Prailiu, Sumba Timur. Wow, nah di belakang saya ini sedang berlangsung pertandingan gangsing tradisional dari masyarakat Kampung Raja Prailiu yang biasa disebut dengan pamaka atau alat tersebut disebut dengan maka. Nah, saya penasaran untuk mempelajarinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pamaka atau permainan adu gasing tradisional khas Sumba sudah ada sejak zaman nenek moyang. Gasing khas Sumba ini tidak hanya sekedar permainan, namun syarat akan nilai budaya. Halo Om. Halo, saya Rio. Apa kabar? Baik-baik. Nah Om, jadi ini aturan mainnya gimana Om ya? Ada dua kategori. Yang pertama, di antara dua kelompok ini saling mutar dalam waktu bersamaan. Iya. Siapa yang paling lama, kelompok itu yang menang. Oh. Terus yang berikut adu lempar. Jadi kelompok pertama Melempar duluan? memutar gasingnya sekencang mungkin. Iya. Yang berikut melempar, harus mengenai itu. Oh, terus kemudian ketika dia berhasil mengenakan gangsing lawannya dan dia bertahan berputar terus, dia yang menang. Iya. Oh, oke. Penasaran juga nih, pengen nyoba nih Om. Coba Om ajarin Om. Bisa? Betul. Hah? Oh, betul. Satu kali aja. Betul. Oh, seru juga ya? Oke, Om. Ketika bermain pamaka atau gasing ini, pemain harus mengenakan kain dan ikat kepala. Beruntung, Om. Saya belum pernah. Oh,
Oh, jadi harus dipakai Om ya kalau iya, mau main? jadi kalau mau main ini harus pakai baju Oh, adat. iya. Kenapa ya Om ya? Kenapa harus pakai ini dan ikat kepala? Supaya tetap menjaga tradisionalnya. Oh, oke. Dari turun temurun Iya, memang dari dulu sudah seperti itu. Wah. Masyarakat setempat menyebut kain yang dikenakan di pinggang dengan sebutan kalambung. Sedangkan kain ikat kepalanya disebut tera. Oh, udah siap nih Ya. untuk bertanding. Ya. Nah, cara muternya tuh gini nih. Dia harus searah jarum jam kalau kita mainnya pakai tangan kanan. Tapi kalau kita biasa tangan kiri, putar arah sebaliknya. Susah bro. Ah, susah bener. Nah, tapi kalau kita lihat secara bentuk beda-beda. Ada yang kecil, ada yang runcing, ada yang bantet. Nanti kita cari tahu ya, apa sih perbedaan tiap maka dari bentuknya. Tiap bentuk dari gasing ini ternyata punya fungsi yang berbeda-beda juga. Biasanya yang lebih besar digunakan untuk adu gasing, sementara yang kecil untuk adu putar. Nah, Om, biasanya permainan ini dilakukan tuh kapan sih Om? Mendekat musim hujan. Oh, mendekat musim Saat- hujan. ya, saat mengisi waktu sebelum mengolah tanah. Karena kalau sawah dia harus tunggu banyak airnya dulu baru tanahnya mulai lembek baru mulai dibajak. Nah, Oh. sambil nunggu itu Kena mata gua ini. Salah kelempar. Wah, sakit juga ya. Nah, ketika kita main gasing, kita harus melihat sekeliling kita agar tidak salah melempar atau tidak kena lemparan. Karena lumayan juga nih kalau kena. Kayak saya tadi. Wah, nyut-nyutan, bro. Jadi ternyata permainan ini juga untuk menyambung silaturahmi antar warganya. Dan mereka kan saling bertemu, terus juga seru-seruan bareng, ketawa-ketawa. Jadi permainan ini memang harus dijaga dibandingkan dengan kita bermain gadget gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan teknologi udah semakin ini, dan anak-anak untuk regenerasi permainan ini juga harus tetap dijaga. Pembuatannya langsung ya? Mana Om? Puluh? Ya, di pertama Nah, jadi bahan dasar maka itu awalnya adalah potongan kayu seperti ini. Terus kemudian dikasih titik ya Om ya? Dikasih titik buat porosnya, kemudian digaris, baru mulai diserut, ya, diserut, dipotong. Kemudian jadi seperti ini Om ya? Jadi seperti ini. Gue lumayan takjub melihat potongannya tuh sangat presisi gitu. Ini craftsmanship. Om, saya penasaran nih Om. Kelihatannya sih gampang kayaknya ya. Iya. Nah, ini kan udah presisi nih Om. Selanjutnya dia langsung dibentuk seperti ini Om. Iya. Aku coba Om. Boleh.
Coba ya. Coba. Wah. Nah, Kalau orang baru harus hitung jari dulu. hitung jari. Setelah habis kerja baru hitung jari lagi. Takut nanti kurang. Oke, Om. Susah, Om. Bener nih, harus hitung jari nih habis ini kayak ini. Wah, nggak bisa gua. Susah. Nyerah. Susah, Om. Untuk membuat pamaka atau gasing ini nggak butuh waktu lama. Dalam sehari bisa membuat 2 hingga 3 pamaka. Tapi harus ahlinya ya yang ngebuat. Kalau saya sih 1 aja belum tentu jadi. Ini dapat. Maka dari itu ikuti jejak saya, jejak visual.